kita dipimpin oleh Ketua Jurusan 5. Mari kita mendengarkan cita mulai. Selesai. Pelantikan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen HMJPAK Institut Agama Kristen Negeri Kupang masa bakti 2020. Pembacaan surat keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen HMJPAK IAKM Kupang masa bakti tahun 2020 oleh petugas. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang nomor 253 tahun 2020 tentang pengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen tahun 2020. Ke-1, menetapkan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2020 sebagaimana lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen adalah 1. Melaksanakan rapat kerja tahunan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen. Kedua, melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan program Tridharma perguruan tinggi dan aktif berperan dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan pada jurusan pendidikan agama Kristen. 3. Turut serta membina dan meningkatkan disiplin belajar mahasiswa dan disiplin berperilaku yang sesuai dengan norma-norma perilaku sebagaimana manifestasi ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menyelesaikan semua perbedaan persepsi, penafsiran, dan pendapat mengenai sesuatu dengan menempuh jalan musyawarah dan melakukan pengarahan, koordinasi, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler pada jurusan pendidikan agama Kristen. 5. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa jurusan pendidikan agama Kristen. 6. Menyusun program kerja pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen. 7. Membantu dan mengawasi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa jurusan pendidikan agama Kristen. Ketiga, pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2020 bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Maret 2020, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Lampiran keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang nomor 253 tahun 2020 tentang pengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2020. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen. 1. Yabes Y. Bansae, Jabatan Organik Mahasiswa, Jabatan Kepengurusan Ketua. 2. Fredrik Arianto Vio, Jabatan Organik Mahasiswa, Jabatan Kepengurusan Wakil Ketua.
3. Yohanes Ore, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris. 4. Tersia Anila Tois, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan bendahara. 5. Welmi Cahe, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan ketua bidang organisasi. 6. Sandro E.S. Manu, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan ketua bidang pendidikan kader dan kerohanian. 7. Islete, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan ketua bidang aksi dan partisipasi. 8. Febriana Lalmani, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang organisasi. 9. Randi Raga, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang penalaran keilmuan. 10. Melda Sau, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang kewirausahaan. 11. Eti Teva, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang kerohanian. 12. Hartati Yuni Sigole, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang pengkaderan. 13. Yusuf Talelu, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang minat dan bakat. 14. Mervanel Citabenu, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang aksi dan partisipasi. 15. Marcel Saidban, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 16. Petra Rambo Paduleba, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan sekretaris pelaksana bidang kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir 17. Abinadab Yerasi, jabatan organik mahasiswa, jabatan kepengurusan koordinator ketua kelas. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Maret 2020, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pembacaan ikrar badan pengurus oleh ketua dan diikuti oleh semua petugas. Ikrar pengurus. Pada hari ini, Jumat 26 Juni 2020, saya berjanji dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan, sambil melihat kepercayaan yang diberikan, sebagai tugas dan tanggung jawab, maka saya berjanji untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang, masa bakti 2020 secara baik dan benar. Dan apabila di kemudian hari saya tidak menjalankan tugas dengan baik, yang dianggap merugikan organisasi kemahasiswaan ini, maka saya bersedia mengundurkan diri. Kupang 26 Juni 2020. Pelantikan oleh Ketua Jurusan PAN dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Jurusan PAN.
Setelah mendengar ikrar saudara-saudari, maka pada hari ini, Jumat 26 Juni 2020, saya, Dr. Anis Syamsatmat MM, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen di Kupang, dengan ini melantik saudara-saudari untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan berdasarkan konstitusi organisasi dan melaksanakan amanat rapat umum anggota demi tercapainya tujuan dan cita-cita organisasi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong saudara-saudari sekalian. Menyanyikan mars dan himne Saken Kupang. Dengan semangat yang menyala, dengan semangat yang menyala, kita membangun negara, jadikanlah insan perbaharuan yang cakap dan bertanggung jawab. Amanat dasar Pancasila Undang-Undang Dasar 45 landasan Indonesia. Kami mahasiswa Saken Kupang terguna bergaya, cinta alma mater dan melaksanakan perguruan tinggi. Mari mahasiswa semua wujudkan cita-cita demi masa depanmu yang gemilang, tetap jaya Saken Kupang. Harum semerbak indah mewangi, harum semerbak indah mewangi, namamu selalu di dalam kalbu. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, pelita dalam hidupku, selalu setia mengabdi kepadamu pertiwi, mengabdi insan berdiri bagi bangsa dan gereja, mencerdaskan bangsa dan beriman untuk kejayaan Indonesia. Serah terima Badan Pengurus Lama dengan Badan Pengurus Baru. Ketua HMJ Demisioner dan Ketua HMJ Masa Bakti 2020 dipersilahkan mengambil tempat di depan.
penyerahan arsip oleh Ketua HMJ Demisioner kepada Ketua HMJ Masa Bakti 2020 dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan. Yang pertama oleh Ketua HMJ Demisioner. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Yang pertama yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen, yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Kristen bersama dengan stafnya, yang saya hormati pula Ketua BEM bersama dengan badan pengurus lainnya, yang saya hormati juga badan pengurus dari BLM, yang saya hormati juga Ketua HMJ yang baru saja dilantik bersama dengan badan pengurus HMJ Pak Masa Bakti 2020, yang saya hormati juga para undangan yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam kesempatan ini. Pertama-tama kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita atau dengan penyakit yang mengguncang kehidupan kita, tetapi kita masih dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga tepatnya hari ini kita bisa menggelar sebuah kegiatan yang resmi, yaitu pelantikan badan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pak Masa Bakti 2020. Saat ini saya ingin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada saat ini. Kalau ada satu kalimat yang saya sempat simak dari seorang nelayan, dia mengatakan bilang begini: tak ada nelayan yang hidup atau dilahirkan di tengah air laut yang tenang. Sekali lagi, tak ada nelayan yang dilahirkan di tengah air laut yang tenang. Maka dari situ saya coba mengambil atau menarik sebuah kesimpulan dalam beberapa hal penting untuk bisa disampaikan pada saat ini, bahwa dalam menjalankan sebuah organisasi itu beberapa aspek yang kita harus lalui. Itu yang pertama adalah kekuatan. Dalam sebuah organisasi mesti ada kekuatan dari ketua, badan pengurus lainnya, sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang ingin untuk kita menggelar atau ingin untuk kita menjalankan bersama, maka dari situ pula ada mufakat atau musyawarah bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada kelemahannya dalam organisasi. Ada kelemahan tentunya dalam aktivitas kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang kita ingin untuk menggelar bersama, tetapi juga ada persoalan-persoalan yang muncul tentunya saat kita ingin untuk menjalankan kegiatan jadwal perkuliahan berbeda, sehingga dari situ bisa ada sedikit persoalan-persoalan yang kita akan jumpai dalam organisasi.
Lalu yang berikut juga ada yang namanya peluang. Kalau kita belajar di organisasi, itu juga merupakan peluang besar bagi kita. Contohnya ingin untuk melaksanakan atau membuat surat dan sebagainya, itu bisa menopang atau bisa menguatkan kita dalam menggelar atau bisa membuat kegiatan-kegiatan sederhana. Lalu yang berikut juga bisa mampu untuk menyampaikan atau bisa menguatkan kita punya mentalitas. Di tengah-tengah banyak orang, mungkin kita diberi kesempatan untuk menjalankan atau membuat sebuah kegiatan kecil, kita sudah punya dasar atau peluang dari organisasi yang pernah kita gelar di kampus. Lalu yang berikut juga ada yang namanya ancaman-ancaman. Nah, ancaman-ancaman itu akan datang dari internal bahkan juga dengan eksternal. Internal itu berkaitan dengan kita punya pribadi masing-masing. Ancaman yang datang apakah dalam kegiatan-kegiatan kita mau ikut atau tidak usah, biar karena ada teman-teman yang lain yang nanti mereka kerja di sana sementara saya tidak usah ikut. Nah, itu merupakan salah satu ancaman yang sangat besar dalam pribadi kita atau secara internal, sehingga kegiatan yang ingin untuk kita gelar atau ingin untuk kita jalankan bersama bisa mandek karena tingkat eksistensi atau kehadiran dari badan pengurus yang ada itu minim. Lalu yang berikut juga dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu juga bisa mempengaruhi kita. Contohnya dalam badan pengurus yang sudah terlatih, ketika ingin melaksanakan kegiatan, tidak hanya membangun komunikasi secara badan pengurus saja yang ada, tetapi juga mesti dengan badan pengurus lainnya, seperti di kampus ada BEM, ada BLM, bahkan juga dengan kemahasiswaan. Sehingga ancaman-ancaman yang akan datang atau yang akan kita jumpai bersama, itu kita bisa mampu untuk mempertimbangkan apakah kegiatan atau hal yang perlu kita jalankan itu bisa membawa dampak positif atau membawa dampak negatif. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan harapan dari saya untuk Badan Pengurus HMJ Mas Bakti 2020 tahun kemarin ada beberapa kegiatan yang sempat kita jalankan, tetapi juga ada beberapa kegiatan yang sempat tidak jalankan. Oleh karena itu, besar dan harapan kami dari Badan Pengurus yang tahun lalu berharap untuk Badan Pengurus tahun 2020 ini bisa menggelar atau bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tahun kemarin sempat ditiadakan. Tentunya itu yang dapat kita sampaikan, dan teriring salam dan doa tulus kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang kedua, oleh Ketua HMJ 2020 sekaligus mewakili semua Badan Pengurus HMJ PAK Masa Bakti 2020 yang berkenan dilantik pada saat ini. Salam. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen, yang terhormat Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Kristen bersama jajaran, yang saya hormati Ketua HMJ PAK Demisioner tahun 2019, yang saya hormati Ketua BEM IAKN Kupang bersama jajarannya, yang saya hormati Ketua BLM IAKN Kupang bersama jajarannya, dan yang saya bangga muliakan semua para tamu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita perlu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat, atas anugerahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik,
dan selamat. Meskipun di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin digoncangkan oleh satu bencana alam yang mendunia, tapi kita masih punya kesempatan untuk hadir di tempat ini. Itu bukan karena kuat, bukan karena hebat kita, tapi semua itu karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya selaku Ketua HMJ terpilih 2020 mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut mengambil bagian dalam kesempatan ini. Dan saya juga sangat bersyukur kepada mantan Ketua HMJ Pak atau Ketua Demisioner bersama mantan Ketua BEM, mantan Ketua BLM yang selalu bersedia mendampingi kami dalam menyiapkan semua agenda untuk pelantikan pada hari ini. Jadi sebelum itu saya mengutip sebuah tulisan dari seorang filsuf yang mengatakan bahwa keterpurukan bukan akhir dari segalanya, tapi keterpurukan adalah awal dari sebuah kebangkitan untuk mencapai garis akhir. Jadi saya perlu untuk menyimpulkan dari kalimat itu bahwa kegagalan kita pada masa lalu atau kegagalan kita pada hari ini bukan akhir dari sebuah perjuangan kita, tapi awal dari sebuah perjuangan kita untuk kita melangkah, melihat ke depan, melupakan semua kegagalan yang di belakang dan kita berjuang ke depan. Jadi di sini teman-teman kita semua untuk pengurus HMJ tahun 2020 kita sudah dilantik, dan oleh sebab itu saya minta kerjasama dari teman-teman semua, karena tanpa teman-teman semua kegiatan atau semua program yang kita rancangkan pasti tidak akan berjalan. Dan saya juga sangat bersyukur karena Badan Pengurus BEM, BLM yang selalu bekerja sama dengan kami untuk menyukseskan kegiatan ini. Kami sangat memberikan apresiasi yang begitu luar biasa, dan kami juga tidak akan terlepas dari BEM, BLM, karena kami adalah satu organisasi di bawah naungan BEM, BLM, dan kami semua program yang kami akan rancangkan, kami tidak akan berjalan sendiri, tetapi kami akan minta dukungan, minta dampingan dari BEM dan BLM untuk mendampingi kami dalam melaksanakan program yang kami rancangkan. Dan program yang dirancangkan atau program yang terrealisasi itu bukan satu pencapaian bagi kita, tetapi kerjasama dalam kepengurusan itu adalah sebuah ketercapaian yang harus kita capai. Yang harus kita capai pertama itu adalah kerjasama. Ketika kita kerjasama, maka semua yang akan kita kerjakan itu pasti bisa tercapai. Tapi kalau tanpa ada kerjasama, meskipun sehebatnya kita tidak mencapai apa yang kita rancangkan. Itu mungkin sekian dari saya, waktu dan kesempatan saya. Yang ketiga, untuk ketua BEM mewakili semua organisasi kemahasiswaan di Aken Kupang. Salam. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen, yang terhormat Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Kristen, dan juga yang saya hormati para pegawai yang hadir pada kesempatan hari ini,
masa bakti 2019 yang saya hormati Ketua KMJ PAK masa bakti 2020 dan juga jajarannya, sikapnya, para tamu undangan yang saya mulia banggakan. Pertama-tama kita patut naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih perkenanannya kita diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan ini. Di sini saya mau bilang, organisasi ini adalah awal meniti karir bagi kita semua. Organisasi adalah sekolah bagi kita semua, sekolah bagi pemimpin. Kalau hari ini teman-teman mau memberikan diri untuk ada dalam organisasi, ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman mau memberikan diri untuk terus bekerja dan tidak mementingkan hal yang terlalu pribadi, yang tidak penting-penting, maka ini teman-teman akan menjadi satu kemenangan yang luar biasa ketika teman-teman ada dalam lingkaran masyarakat. Teman-teman tidak akan merasa hal yang sebagai organisasi itu sebagai hal yang baru,